Perkenalkan, nama saya Suster Meliana Yogi. Saya dari tingkat 1 semester 2B di STP Kevamenanu, Keuskupan Atambua. Tema yang saya bawakan dalam katekesi hari ini adalah mumpung masih ada waktu. Metode yang saya gunakan adalah ceramah atau tanya jawab dan sharing bersama. Sumber dari kitab suci Surat Yakobus bab 4 ayat 13 sampai 17 dan juga pendapat sendiri. Tujuan katekese ini bertujuan agar peserta menyadari betapa pentingnya waktu. Yang kedua, agar peserta dapat menggunakan waktu secara efisien. Dan yang ketiga, agar peserta mensyukuri waktu sebagai sebuah rahmat cuma-cuma dari Allah sendiri. Menurut KBBI, waktu adalah seluruh rangkaian saat ketika proses, perbuatan atau tindakan dan keadaan berlangsung. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi pada waktu yang akan datang, yaitu besok, lusa, tula, dan selanjutnya. Waktu juga merupakan sebuah kata yang tak asing bagi kita dalam seluruh rangkaian kegiatan rutinitas kita. Demikian juga dalam kurung waktu sepanjang hari dilalui dengan cerita dan pengalaman yang berbeda-beda. Ada pepatah mengatakan, waktu adalah emas, dan memang benar bahwa waktu adalah emas. Bagi mereka yang benar-benar menyadari akan waktu, pasti ia menggunakan semaksimal mungkin, terutama dalam mengerjakan tugas yang belum tuntas dan belum ia kerjakan. Misalnya, tugas rumah bagi anak perempuan harus menyadari bahwa cuci piring, pembersihan rumah atau menyapu, baik dalam rumah maupun di luar rumah, menjaga adik atau membantu orang tua di kebun, dan sebagainya. Bagi anak laki-laki, harus menyadari juga bahwa membantu orang tua, menggembalakan sapi atau kambing, atau juga hewan peliharaan lainnya. Anak laki-laki juga menyadari akan tugas utama, yaitu menyiapkan kayu bakar untuk masak dan lain sebagainya. Tugas sekolah sebagai anak pelajar yang sedang meraih cita-cita, hendaknya kita memperhatikan tugas utama kita sebagai anak pelajar, bahwa tugas yang guru berikan juga adalah guru ingin mengecek kembali sejauh mana kita memahami dari bahan ajar yang diberikan oleh guru sendiri kepada kita. Selain itu, kita yang tinggal di asrama merupakan kesempatan indah untuk kita belajar mandiri dan dewasa. Dalam realita hidup, kita mempunyai begitu banyak waktu yang kita nikmati dalam keseharian hidup, baik itu hidup secara bersama maupun secara masing-masing. Dalam kebersamaan, kita menjaga sesama kita sebagai saudara dan saudari kita. Jika sesama kita membutuhkan bantuan, kita berikan waktu dan tenaga kita untuk menolong. Demikian sebaliknya, kita juga membutuhkan waktu dan tenaga dari mereka untuk menolong kita. Asrama juga merupakan tempat di mana kita belajar banyak hal, terutama bagaimana kita membagi waktu dalam melaksanakan tugas, entah tugas asrama maupun tugas sekolah. Mumpung masih ada waktu, selagi masih ada waktu, mari kita menggunakan sesuai dengan fungsinya, baik waktu sekolah maupun waktu asrama, sehingga daripadanya kita menjadi orang yang sungguh-sungguh menghargai waktu, sehingga segala tugas dan pekerjaan kita pun dapat kita laksanakan tepat pada waktu. Juga mengucapkan limpah terima kasih kepada anak-anak semua yang sudah berkenan hadir dan mau meluangkan waktunya untuk berdinamika
bersama dalam kegiatan katekese pada pagi ini. Maka sehubungan dengan tema kita pada pagi ini, tentunya kata waktu sangat tidak asing bagi anak-anak dan kita semua memahaminya. Dengan waktu kita bisa melakukan sesuatu yang perlu kita laksanakan. Untuk itu anak-anak yang terkasih, sebelum kita memulai kegiatan katekese kita pada pagi ini, mari kita mengawali dengan menyanyikan lagu pembuka. Mada Bakti nomor 365. Semoga dikau rela bersihkan jiwaku. Aku hamba durhaka dalam kecemasan. Mohon belas kasih-Mu di takhta-Mu Tuhan, karena kemurahan-Mu bersihkan jiwaku. Semoga Kau leburkan segala dosaku, karena belas kasih-Mu sayangi hamba-Mu. Semoga dikau rela bersihkan jiwaku. Marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Syukur dan terima kasih kami anak-anak-Mu panjatkan kepadamu, karena atas berkat dan rahmat-Mu, Engkau kumpulkan kami kembali di tempat ini dalam keadaan yang sehat dan walafiat. Kami mohon, berkatilah kegiatan kami pada pagi ini, berkatilah pula waktu yang akan kami gunakan dalam kegiatan katekese berlangsung, agar kami dapat menemukan diri kami yang sesungguhnya, terutama dalam penggunaan waktu dalam keseharian hidup kami masing-masing. Tuhan, kami juga menyadari bahwa dalam kehidupan kami telah memboroskan waktu dalam segala hal-hal yang kurang berguna bagi diri kami sendiri, sesama dan tugas kami. Ampunilah kami dan curahkanlah Roh Kudus untuk membimbing kami dalam tugas kami sebagai pelajar, sehingga dapat kami gunakan waktu dengan sebaik mungkin, sehingga tugas dan tanggung jawab kami dapat terlaksana sesuai dengan kehendak-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Anak terkasih, sebelum kita memulai dengan katekese pada pagi ini, kita mengawali dengan sebuah video. Namun oleh karena alat-alat elektrik tidak mampu memenuhi kebutuhan kita pagi ini, maka suster akan menceritakan sebuah cerita sebagai ilustrasi singkat sesuai dengan tema kita dalam katekese ini. Ada seorang anak mempunyai ibunya dan ayahnya tidak tahu. Mereka berdua hidup sebagai seorang ibu dan seorang anak. Anaknya sudah menginjak SMA kelas 1. Dan tiba-tiba dalam perjalanan ibunya jatuh sakit. Maka anak tersebut membawa ibunya melarikan diri di rumah sakit. Sesampai di rumah sakit, oleh karena keadaan sakit bagi ibunya, sehingga dokter menyarankan agar pasien tersebut harus menginap. Dan si anak tersebut bingung harus bagaimana, apakah harus
pulang ke rumah atau harus menjaga ibunya. Yang jelas sebagai anak, ia harus menjaga ibunya di rumah sakit. Maka sebagai seorang anak yang satu-satunya bersama ibu, ia harus pulang ke rumah memasak bubur, makanan untuk ibunya, dan harus bawa ke rumah sakit. Jarak antara rumah sakit dan rumahnya juga lumayan jauh. Mereka tidak mempunyai uang atau sesuatu untuk yang mampu mendekatkan jarak. Maka anak tersebut berjuang, harus jalan kaki, berlari-lari. Setiap pagi jam 4 ia harus bangun untuk menyiapkan makanan bagi ibunya. Dan sekaligus ia bersiap diri untuk pergi ke sekolah. Maka setengah enam atau jam 5 anak tersebut dengan membawa segala makanan dan segala kebutuhan bagi ibunya, ia harus menutup pintu dan harus berlari menuju rumah sakit. Sesampai di rumah sakit, ia harus menyiapkan makanan bagi ibunya, menyuapin ibunya agar ibunya cepat sembuh. Meskipun terlambat, anak tersebut setelah memberikan makanan serta merawat ibunya, ia harus meninggalkan ibunya sendirian di rumah sakit, dan anak tersebut lari dari rumah sakit menuju sekolah yang jaraknya lumayan jauh juga. Sesampai di sekolah, tentunya sudah terlambat dan ia harus masuk kemudian. Sesampai di pintu, ia menyapa ibu serta teman-teman yang lain. Namun, ibunya memanggil anak tersebut dan mengejek, bahkan teman-temannya pun melemparkan segala kertas kepadanya. Namun, anak tersebut tidak bisa membuka mulut untuk menyatakan sesuatu kepada ibu maupun teman-teman. Ia diam dan harus terima kenyataan ini. Setelah 3 hari berturut-turut, hari yang keempat, ibunya tak bisa ditolong oleh dokter dan juga obat-obatan di rumah sakit. Dan ibunya harus pergi meninggalkan anak tersebut. Sangat sakit bagi anak, apalagi hidupnya sendirian bersama ibunya. Namun ibu yang ia cintai pun pergi meninggalkan si anak tersebut. Setelah ia menguburkan ibunya, anak tersebut mau tidak mau besok harus kembali ke sekolah karena sudah 1 hari tidak masuk hanya demi menguburkan ibunya. Sesampai di sekolah, gurunya langsung memanggil si anak dan berdiri di depan sambil mengangkat kaki sebelah. Ibunya bertanya kepada anak, "Nak, mengapa kemarin tidak masuk sekolah?" Anak tersebut tidak menyaut. Ingin menyaut, namun air matanya sudah jatuh berderai. Tanya lagi ibu kepada anak, "Jawab, ibu mengatakan kepadamu, apakah kau tuli? Tidakkah engkau mendengar apa yang disampaikan oleh ibu?" Dengan kaku anak tersebut menjawab, "Baik, saya akan menjelaskan mengapa saya tidak masuk selama 1 hari kemarin dan mengapa saya terlambat terus selama 3 hari sebelumnya."
Dengan air mata jatuh, mimik yang bergetar, ia harus menjelaskan apa yang telah ia alami belakangan ini. Anak tersebut menjawab, "Kemarin selama 3 hari saya terlambat masuk sekolah karena saya harus merawat ibu saya di rumah sakit. Harus memberikan makanan, menyuapin, serta memberikan minum. Dan setelah saya membereskan tugas saya merawat ibu, saya harus berangkat dari rumah sakit ke sekolah dengan jarak yang begitu jauh. Dan kemarin saya tidak masuk karena ibu saya meninggal dan saya harus menguburkan ibu saya." Apakah jawaban ini tidak puas bagi ibu dan teman-teman? Pada akhirnya, ibu juga menangis, serta teman-temannya pun ikut menangis. Dan ibu guru juga memeluk kembali anak tersebut. Namun, anak itu mengatakan, "Jangan memeluk aku. Seandainya apa yang saya alami itu ibu yang mengalaminya, bagaimana dengan perasaan ibu?" Singkat, ibu tersebut memeluk anak itu serta teman-temannya pun bangkit memeluk kembali anak tersebut. Sebagai anak yatim yang tak punya orang tua dua-duanya, ia harus bekerja keras. Ia harus memberi diri, membagi waktu, baik waktu sekolah dengan segala tugas yang diberikan oleh setiap guru. Dan sepulang sekolah, bagaimana ia harus merawat rumah, baik di halaman, tanaman, serta hewan peliharaan lainnya. Ia begitu hidup mandiri dan mengatur waktu sedemikian, meski ia tidak memikirkan dalam persekolahannya entah siapa yang akan memberikan uang untuk membiayainya. Tak pernah ia pikirkan. Yang ia pikirkan adalah ia harus berjuang agar ibu dan bapaknya yang sudah beda alam dapat mengalami sukacita dan bahagia dengan melihat si anak mengalami kesuksesan dalam studinya. Dalam perjalanan, ia sudah menamatkan SMA dan ia tidak berpikir lagi untuk menjalani hidup. Tetapi ia senantiasa percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan senantiasa hadir, memberikan solusi, menjaga, membimbing, serta memudahkan apa yang ia inginkan dan butuhkan serta perjuangkan di dalam kehidupannya. Dalam perjalanan pun, selama liburan, selagi masih menunggu hasil kelulusan, ia bekerja keras membanting tulang, meluangkan waktu untuk mencari pekerjaan. Meski pekerjaan itu kecil dan hina, namun ia harus bekerja biar sedikit ia harus mengumpulkan untuk membiayai hidup dan perjalanan perkuliahan selanjutnya. Dalam perjalanannya, ia harus mendaftarkan diri di salah satu perguruan tinggi, yaitu di bagian keguruan. Dalam perjalanan perkuliahan, ia mengalami kelulusan di bidang perguruan tersebut. Ia sangat bahagia meski tak punya apa-apa, meski tak terpikirkan entah dari siapa ia akan mendapat uang untuk memenuhi setiap kebutuhan. Namun, ia tetap berjuang meluangkan waktu
terutama dalam melaksanakan tugas, baik tugas kampus maupun tugas rumah. Ia tak pernah ada waktu untuk melakukan kegiatan hura-hura atau kegiatan yang tak membangun bagi dirinya, sehingga ia sungguh-sungguh menggunakan waktu, dan selama 4 tahun pada akhirnya ia mengalami kesuksesan dan wisuda tepat pada waktunya. Dalam wisuda tersebut, tulisan proposalnya pun ia mendapatkan nilai yang sangat memuaskan, sehingga dalam perjalanan ia sungguh-sungguh meluangkan waktu dalam belajar, dalam mengerjakan tugas, serta tugas dan kegiatan di luar perkuliahan. Tentunya orang tua yang sudah pergi pasti bahagia dengan melihat kesuksesan yang diraih oleh seorang anak tersebut. Demikian cerita singkat, dan kini suster akan bertanya, anak-anak terkasih, apa yang menarik dari pengalaman yang diceritakan oleh suster tadi? Apakah anak-anak pernah mengalami hal yang sama dari si anak tersebut? Tentunya berbeda. Namun, kita semua yang hadir di sini pasti orang tua kita ada yang masih utuh, ada yang sudah pergi, dan ada yang dua-duanya sudah pergi. Namun jangan cemas dalam mencari mimpi, mengejar cita dan angan kita ke depan. Percaya bahwa Tuhan senantiasa menuntun, menyertai, menjaga, bahkan Ia menunggu untuk kita datang kepadanya. Dan di dalam cerita tersebut, bagaimana kita menggunakan pentingnya waktu dan pentingnya disiplin diri. Kemudian bagaimana selama ini anak-anak menggunakan waktu dengan sehemat mungkin, ataukah anak-anak menghabiskan waktu dengan hal-hal yang kurang berguna, yang kurang membangun, sehingga tugas yang seharusnya kita kerjakan tidak dikerjakan atau tunda-tunda. Kita semua yang ada di sini pasti mengetahui tentang waktu. Kita bisa melihat dari pengalaman orang tua kita. Kita bisa mendengar pengalaman dari sesama kita tentang waktu. Bahkan kita sendiri mengalami di dunia pendidikan maupun di luar sekolah. Cerita tadi menceritakan tentang bagaimana seorang anak membagikan waktu dalam menemani ibunya yang sedang sakit payah, dan ia harus pergi ke sekolah. Ia bangun jam 4 tepat untuk menyiapkan makanan bagi ibunya dan dirinya. Karena tidak ada uang, pagi-pagi ia harus jalan kaki menuju rumah sakit untuk mengantarkan makanan bagi ibunya dan menyuapin ibunya. Sehabis suapin ibunya, ia harus pamit ibunya dan pergi ke sekolah dengan jalan kaki yang jaraknya lumayan jauh, seperti yang suster ceritakan tadi. Sesampai di sekolah ia diejek guru dan teman-temannya. Ia dilempar oleh teman-temannya dengan kertas. Namun ia tetap tabah dan sabar menerima semua kenyataan hidup dengan berpasrah kepada Tuhan. Baginya yang penting diizinkan untuk mengikuti mata pelajaran dan bertanggung jawab mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Sepulang sekolah, ia menuju rumah sakit, merawat ibunya, kemudian mengerjakan tugas sekolah sambil menjaga ibunya. Misalnya, hari ini kita berjanji dalam seminggu ini untuk membagi waktu dalam menyelesaikan tugas. Namun, belum tentu ia akan fokus menyelesaikan tugas selama seminggu ini. Kerap kali terlalu cepat untuk jatuh dalam kelemahan dan kebiasaan, karena kita belum kuat akan iman dan ketahanan diri kita
terutama di sermen batin atau penguasaan diri. Banyak pekerjaan yang menuntut pengorbanan tenaga dan waktu, namun sangat sia-sia karena kita dikuasai oleh sikap masa bodoh yang tinggi. Baik itu tugas rumah maupun tugas sekolah. Dari sikap masa bodoh ini lahirlah sikap tuli untuk mendengarkan sesama yang sedang berbicara dengannya. Kemudian muncul sikap bisu dan akhirnya sikap rasa malas tahu menguasai diri sehingga gampang mengabaikan perkataan orang lain maupun bantuan orang lain. Demikian tugas utama kita sebagai pelajar. Kita mengabaikan satu tugas mata pelajaran hari ini. Besok masih ada tugas lain yang akan diberikan oleh guru mata pelajaran lainnya. Demikian juga besok dan seterusnya. Dan semua itu kita abaikan hanya karena kita membuang-buang waktu dengan hal-hal yang kurang bermanfaat bagi diri kita, hal-hal yang hanya merugikan bagi kita dan tidak ada keuntungannya sama sekali. Contoh kecil, jalan-jalan tanpa tujuan, main HP yang kurang beruntung, selalu ikut-ikutan dengan sesama yang lain. Anak-anak yang terkasih, setiap pengalaman yang kita temukan tadi merupakan suatu kesadaran bagi kita untuk belajar menghargai waktu, menikmati setiap rangkaian proses dengan penuh syukur, dan menerima setiap situasi realita dengan penuh tulus dan syukur pula. Seluruh kehidupan kita di hari mendatang sangatlah misterius dan yang tahu hanyalah Tuhan sendiri. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi besok. Oleh karena itu, selagi masih ada kesempatan, mari kita belajar menggunakan waktu dengan baik dan benar. Anak-anak yang terkasih, setelah kita merefleksikan pengalaman-pengalaman kita melalui cerita singkat sebagai ilustrasi tadi, mari selanjutnya kita akan mendalami ajaran kitab suci tentang mumpung masih ada waktu, yang tidak lain adalah jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Anak-anak yang terkasih, semua yang sedang kita nikmati di dunia ini adalah rahmat pemberian cuma-cuma dari Tuhan. Tuhan ingin agar kita menggunakan semuanya itu dan mengatur sesuai dengan fungsi dan tujuannya. Dengan demikian, waktu terus berjalan dan berjalan maju. Tak ada kata waktu berputar kembali, dan yang bisa kita putar kembali hanyalah sebuah kisah masa lalu yang terlintas dalam khayalan dan cerita di waktu dan momen yang berbeda. Maka alangkah baiknya nikmati setiap rangkaian proses akan hidup ini dengan bersusah dalam perjuanganmu. Barulah menikmati kebahagiaan ketika engkau sudah mencapai dan menggenggam apa yang engkau impikan selama ini dengan susah payah itu. Dalam perjuangan yang sedang kita tempuh melalui pendidikan ini merupakan tahap pertengahan menuju tahap akhir, dan tentunya kita memiliki rancangan ke depan bahwa setelah menamatkan SMA, saya mau melanjutkan perguruan tinggi, entah di Jawa, entah di NTT seputar Kupang, atau di STV Keva misalnya. Setiap kita memiliki keinginan yang sudah kita rencanakan untuk mencapai. Maka untuk mencapai rencana itu, Tuhan mengajak kita untuk tidak boleh melupakan Tuhan dalam perencanaan tersebut. Itu berarti mulai hari ini kita berjuang membuang segala aktivitas yang kurang beruntung bagi perkembangan diri kita dan yang hanya merugikan tenaga dan waktu bagi kita. Karena jika kita membiarkan diri untuk masa bodoh dengan hal-hal demikian, Tuhan juga benci dengan hal-hal seperti itu pula. Maka mari kita mendengarkan sabda Tuhan dari surat Yakobus bab 4 ayat 13 sampai 17. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan.
Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik anak-anak yang terkasih, setelah kita membacakan bersama dari surat Yakobus tadi, kita juga diberikan kesempatan untuk membaca kembali secara pribadi untuk menemukan ayat-ayat yang terkesan bagi kita. Ada 3 pertanyaan atau beberapa yang perlu kita jawab. Ayat mana yang paling menarik dari bacaan tadi? Apa yang mau Tuhan sampaikan kepada kita, kepada saya, dan pribadi kita masing-masing? Bagaimana tanggapan saya atau kita dalam menggunakan waktu dengan sesuatu yang membangun? Mari kita hening membaca secara pribadi dan menemukan ayat-ayat tersebut. Setelah itu kita menceringkan pengalaman kita sesuai dengan ayat-ayat tersebut pula. Kita membaca dan mendengarkan bacaan suci tadi, tentunya banyak hal baru yang kita dapatkan dalam sebuah penggunaan waktu dalam melakukan suatu tugas atau pekerjaan. Di mana dalam kitab suci Tuhan mengisahkan arti menghargai waktu sebagai sebuah momen yang mesti dilewati dengan penuh syukur. Karena apa yang kita rancang atau rencanakan hari ini belum tentu akan terjadi sesuai harapan kita. Bisa saja Tuhan memberi kita sebuah tantangan untuk melewatinya. Demikian dalam menghadapi tantangan pun belum tentu kita kuat dan berani untuk kita menghadapinya. Maka Tuhan menginginkan agar kita selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap proses perjuangan hidup, menggapai angan dan mimpi kita ke depan yang sangat misterius ini. Oleh karena itu, anak-anak yang terkasih, mulai hari ini, saat ini, dan dari tempat ini, mari kita belajar menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, agar kita menjadi orang yang berdisiplin dalam segala-galanya. Segala tugas rumah maupun tugas sekolah serta segala kegiatan ekstrakurikuler merupakan sebuah kesempatan bagi kita untuk belajar membagi waktu dengan baik dalam mengikuti dan menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Maka jangan lupa mengandalkan kekuatan Tuhan agar kita ikuti dan nikmati setiap proses penyelesaian tugas dengan sebaik-baiknya pula. Mari setelah kita dikuatkan oleh sabda Tuhan serta berbagi setiap pengalaman hidup kita, mari kita satukan semuanya dengan memanjatkan doa-doa permohonan kita. Bagi orang tua kita, ya Bapa, berkatilah orang tua kami yang masih hidup, berikanlah rahmat kesehatan dan kekuatan dalam menyelesaikan pekerjaan rutinitas mereka, agar mereka menafkahi kami dengan penuh tanggung jawab. Dan bagi orang tua kami yang meninggal, berikanlah tempat yang layak, dan janganlah Engkau perhitungkan dosa mereka,
melainkan kasihanilah dan terimalah mereka dalam rangkulan kasih-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi yang mencari pekerjaan, ya Bapa, berkatilah semua mereka yang masih mencari pekerjaan sampai saat ini. Bukalah jalan bagi mereka untuk menemukan setiap pekerjaan yang layak bagi mereka sesuai bakat dan kemampuan mereka masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita di sini, ya Bapa, anugerahkanlah rahmat dan berkat kesadaran bagi kami sebagai seorang pelajar dan pejuang masa depan kami, agar berkat kekuatan-Mu kami mampu memanfaatkan setiap kesempatan dengan hal-hal yang baik, sehingga angan dan mimpi kami yang sangat misterius ini dapat kami perjuangkan dengan baik, sehingga pada akhirnya kami menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, agama, dan bangsa kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan semua doa-doa ini dengan doa yang diajarkan oleh Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Anak yang terkasih, berdasarkan latar belakang katekese kita pagi ini, juga kita meninjau dari sharing pengalaman kita. Kita membangun niat baik secara pribadi dan secara bersama. Kemudian kita merealisasikan dalam tindakan nyata. Oleh karena itu, sebagai aksi nyata kita, setelah Paskah kita membangun niat untuk mengatur waktu sedemikian dalam menyelesaikan setiap tugas rumah maupun tugas sekolah kita. Sebagai aksi, setelah Paskah kita kembali berkumpul untuk memutuskan hari dan jam berapa untuk kita berkunjung kepada anak-anak yang tidak menggunakan waktu dengan baik. Kita juga mengajak mereka untuk menghargai waktu sebagai sebuah pemberian Tuhan secara cuma-cuma untuk kita. Setelah kita memutuskan aksi nyata kita, mari kita tutup dengan doa penutup. Ya Tuhan, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas setiap rahmat dan berkat-Mu yang Engkau curahkan bagi kami dalam pertemuan berkatekese pada pagi ini. Semoga apa yang menjadi pembahasan kami pagi ini bisa kami terapkan di dalam kehidupan kami setiap hari. Semoga kami juga bisa semakin hari semakin berdisiplin diri dalam menyelesaikan atau mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawab masing-masing hanya dalam kekuatan-Mu sendiri. Kiranya semuanya dapat terjadi sesuai kehendak dan rencana-Mu sendiri. Semua doa ini kami haturkan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini sudah jadi berkat.
sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.